Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat tercinta, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini Allah masih memberikan umur kepada kita untuk menjalani amanah kehidupan, yaitu kita berterima kasih atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Karunia umur, karunia kesempatan, apalagi kita yang sedang diberi kesehatan. Kita berjuang agar kita berusaha mensyukuri nikmat umur dan kesehatan. Bagi Bapak Ibu yang sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sakit ini pelebur dosa, menjadi kita lebih dekat dengannya, dan yakinlah sakit itu merupakan bagian dari cinta Allah kepada kita. Nabi mengatakan, apabila Allah mencintai seseorang, mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya. Nah, jadi semoga yang sedang sakit itu merupakan bagian dari cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang sehat, mari kita berusaha untuk menggunakan masa sehat ini agar kita bisa berkhidmat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, sahabat-sahabat tercinta, hari Kamis ya, tanggal 6 Agustus atau tanggal 17 Zulhijjah. Ini adalah hari Kamis tanggal 17 Zulhijjah. Tak terasa bulan Zulhijjah sudah kita lewati. Pertengahan, setengah dari bulan Zulhijjah sudah kita lewati, dan Zulhijjah mengingatkan kita pada karunia Allah yang luar biasa. Bagi Bapak Ibu yang sudah dipanggil oleh Allah untuk menjadi tamunya, setiap bulan Zulhijjah mengingatkan kita akan karunia besar itu. Maka berjuanglah untuk menjaga kemabruran agar tidak sia-sia amalan kita saat kita wukuf di Arafah, saat kita mabit di Muzdalifah, saat mabit di Mina, saat melempar jumroh, itu benar-benar bisa mempengaruhi ucapan dan perilaku kita. Dan untuk ini tentu saja perlu ada upaya yang terus-menerus untuk kita jaga. Nah, di antara upayanya insya Allah bagi Bapak Ibu yang pernah berhaji dan berumroh dengan percikan iman, kita ada pembinaan rutin untuk tanggal 8, jangan lupa, untuk hari Sabtu ya, tanggal 8 Agustus itu pembinaan untuk alumni haji reguler. Jadi untuk rekan-rekan yang ikut dengan KBIH Percikan Iman, yang kemarin alhamdulillah kita mendapatkan akreditasi A ya, dengan nilai di atas 90, kita akan melakukan pembinaan untuk rekan-rekan alumni haji reguler tanggal 8 Agustus ya, hari Sabtu jam 9.30 melalui aplikasi Zoom, melalui online. Kemudian minggu berikutnya untuk alumni haji khusus tanggal 15 Agustus. Untuk tanggal 22 Agustusnya untuk alumni umroh. Nah, kenapa? Karena kita harus menjaga kemabruran itu dengan suatu ikhtiar, suatu upaya yang terus-menerus. Oleh karena itu, para alumni yang pernah bergabung dengan Percikan Iman, apakah itu haji reguler, apakah itu haji khusus, apakah itu umroh, yuk kita terus bina iman takwa kita, karena kita sudah diberi karunia oleh Allah untuk menjadi tamunya ya. Informasi lebih detail sahabat nanti bisa lihat di Instagram saya. Dan tentu saja kita
semua ikut berduka dengan musibah yang terjadi saudara-saudara kita di Beirut, Lebanon ya. Walaupun masih simpang siur, ada yang mengatakan itu dibom sengaja, ada yang itu accident. Apapun itu, kita berdoa agar saudara-saudara kita yang ada di Beirut, Lebanon oleh Allah diberi ketabahan, kesabaran, dan tentu saja bagi yang wafat ya, itu semoga menjadi syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga bangsa kita dijauhkan oleh Allah dari musibah-musibah seperti itu. Karena memang ini musibah kemanusiaan yang sangat menyedihkan di tengah musibah pandemi yang begitu dahsyat melanda dunia yang merontokkan sendi-sendi ekonomi ya, sendi-sendi kehidupan sosial. Kita sedang berhadapan dengan musibah besar yaitu pandemi COVID-19. Saudara kita di Beirut, Lebanon itu mendapatkan ujian tambahan, musibah tambahan yang menewaskan cukup banyak dan juga meluluh lantahkan infrastruktur yang ada di sana. Kita tidak berbicara tentang apakah itu kecelakaan, apakah itu dibom, apapun itu kita doakan agar saudara-saudara kita di sana mendapatkan kesabaran, mendapatkan kekuatan untuk bertahan, menjalankan dan melanjutkan kehidupan. Dan yang wafat dari kalangan kaum muslimin semoga oleh Allah dicatat sebagai syuhada di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Ya, Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, kita akan awali dengan pertanyaan yang sudah masuk ke saya. Baik pertanyaan di saat pengajian Al-Hikmah yang biasa kita laksanakan hari Selasa siang atau Rabu malam seperti tadi, atau nanti ya hari Sabtu malam juga ada materinya. Aku ingin bicara padamu, aku ingin bicara padamu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan juga saya bahas di kajian bedah masalah pagi ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya sudah menikah 10 tahun, tapi sampai saat ini saya belum bonding, belum dekat ya, belum nyatu secara bagus dengan keluarga suami. Mertua dan kakak ipar cenderung introvert, sedangkan saya ekstrovert, sehingga seringkali merasa kurang nyaman kalau ngobrol dengan mereka. Seolah ada hal-hal yang ditutup-tutupi. Namun demikian saya nggak pernah protes jika suami saya hendak memberikan bantuan materi kepada keluarga, meskipun kondisi kita sebetulnya tidak punya, dan membelain meminjam ke teman. Mohon pencerahannya Ustaz. Ya, pertama, selalu kita terima. Itu yang pertama ya. Ini kan kalau Anda menikah, bukan Anda menikah dengan suami Anda semata, tapi sebenarnya menyatukan dua keluarga besar. Ini yang dijelaskan di surat An-Nisa ayat 1. Di antara surat yang oleh Rasulullah dibaca saat menasehati pernikahan, kan sebelum menikah suka ada khutbah nikah. Tolong camkan ya, khutbah nikah itu dilakukan sebelum akad nikah. Kalau di Bandung sih rata-rata sudah paham ya gitu. Tapi saya beberapa kali di luar Bandung gitu, aneh, khutbah nikah itu setelah akad gitu. Setelah akad baru ustadznya memberikan khutbah nikah. Maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya, ini ada yang kebalik gitu. Jadi yang namanya khutbah nikah itu disampaikan sebelum akad nikah.
Ini para wedding organizer, Anda harus ngasih pemahaman kepada klien Anda bahwa yang namanya khutbah nikah itu sebelum akad nikah. Alhamdulillah saya lihat kalau di Bandung sih rata-rata sudah paham ya, rata-rata sudah paham. Walaupun masih ada yang suka make sure ke saya, tapi bagus lah masih make sure paham kalau khutbah nikah itu setelah akad apa sebelum? Sebelum akad ada khutbah nikah. Nah, saya pernah datang ke beberapa tempat di luar Bandung. Mohon maaf, di Jakarta itu beberapa kali saya ikut sebuah prosesi akad nikah. Apakah itu saudara, apakah itu teman. Saya itu aneh juga ya, kenapa khutbah nikah itu setelah akad baru khutbah nikah, kan gitu. Padahal yang benar adalah Nabi SAW ketika akan menikahkan putrinya yaitu Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau memberikan nasihat ya, yang suka disebut dengan khutbah nikah. Beliau beri nasihat. Baru setelah itu akad. Nah, ketika Nabi memberikan nasihat pernikahan, maka ayat yang sering beliau kutip adalah surat An-Nisa ayat 1. Ya, surat An-Nisa ayat 1. Coba teman-teman cek, apa itu surat An-Nisa ayat 1? Saya sebenarnya ingin menjawab pertanyaan Anda ya, karena ini boleh jadi dialami oleh banyak orang. Coba perhatikan An-Nisa ayat 1 supaya lebih mantap menerima kenyataan bahwa ada saat keluarga kita ini, keluarga suami itu beda dengan kebiasaan kita. Dan kebiasaan kita boleh jadi beda dengan kebiasaan keluarga suami kita, gitu loh. Nah, yuk kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu taqu. Hai manusia, takwa kepada Tuhan. Jadi jangan lupa, nikah itu dasarnya harus takwa. Kalau Anda menikah dasarnya hanya melihat sisi-sisi fisik, fisik itu bisa berubah. Yang tadinya langsing bisa jadi berisi, ya, yang tadinya berisi bisa lagi lebih berisi lagi, kan gitu. Jadi kalau nikah dasarnya hanya sekedar penampilan, hanya dasarnya karena harta itu bisa habis, penampilan juga bisa rusak. Tapi menikahlah atas dasar takwa. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Hai manusia, takwa kepada Tuhanmu. Kamu telah diciptakan oleh Allah dari diri yang satu. Wa khalaqa minha zaujaha. Dan diri yang satu itu diciptakan pasangannya. Jadi dari diri yang satu, Adam, diciptakanlah pasangan Adam, yaitu Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsira wa nisa. Dan Allah kembang biakkan di antara laki dan perempuan itu, ya, laki-laki dan perempuan yang banyak. Wattaqullohal-ladzi tasaaluna bihi wal arham. Nah, ini teman-teman sekalian. Takwalah kamu kepada Allah yang dengan menggunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Nah, jadi sebenarnya menikah itu menggunakan atas nama Allah. Saya nikahkan putri saya. Nah, itu kita bersaksi atas nama Allah. Saya menikahkan putri saya itu bersaksi atas nama Allah. Anda menikahkan putri Anda bersaksi atas nama Allah. Wal arham. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah menjaga dan mengawasi kamu. Kenapa saya bacakan ayat ini? Untuk menjawab pertanyaan Anda. Kenapa ya Pak Am, sudah 10 tahun kok saya nggak cair dengan keluarga suami? Kalau saya ngomong, mereka itu seperti tidak larut ya gitu, seperti ada yang disembunyikan. Kalau menurut saya, kalau udah 10 tahun begitu ya bukan berarti ada yang mereka sembunyikan. Memang cara komunikasi di keluarga suami boleh jadi tak sebebas dan tak sebiasa Anda terbuka
dalam keluarga Anda. Mungkin Anda dibesarkan dalam keluarga yang demokratis, dalam keluarga yang egaliter, dalam keluarga yang ayah, ibu, anak itu seringkali diskusi, bercanda, ya kan gitu. Adik kakak itu sudah terbiasa ya setaraf begitu. Itu keluarga Anda. Sementara keluarga suami Anda masih menjaga bicara, dijaga. Pokoknya tata krama itu benar-benar dinomorsatukan. Nah ini 10 tahun kok nggak berubah? Ya tidak akan berubah dia dari ibu suami Anda memang dari mulai awal nikah sudah begitu. Jadi apa atuh? Terima ya. Daripada Anda kenapa. Udah terima aja. Jadilah diri Anda, ya kan? Kalau Anda tipe orang yang terbuka, ya jadilah diri Anda. Anda biasa, gimana kabar mama? Gimana kabar ade? Biasa aja Anda mah. Dengan tipe ekstrovert Anda ya, yang gampang kenal dengan siapapun. Ternyata keluarga suami mah kok kayak menahan diri, terus seperti ada sesuatu yang ditutupi. Ya biarin saja, itu mah gaya hidup mereka. Ya, di ayat surat An-Nisa tadi apa? Kamu harus menjaga silaturahmi. Karena ketika kita menikah, kita juga kudu menerima kenyataan bahwa suami kita tuh bawa gerbong gitu loh. Gerbong apa? Keluarga. Suami Anda tuh lokomotif, di belakangnya itu ada gerbong. Gerbong itu isinya beda-beda. Lalu apa yang harus Anda lakukan? Terima saja. Ya, coba Anda naik kereta. Kan macam-macam itu yang ada di gerbong tadi. Macam-macam. Jadi apa? Ya udah, terima gitu. Dan tidak perlu yang tetek bengek itu terlalu Anda hiraukan begitu. Kalau itu bukan masalah prinsipil, tidak ada kaitan dengan kehidupan Anda, ya sudahlah gitu. Kenapa? Mirip seperti Anda dalam satu kereta, isi gerbong itu kan macam-macam. Coba kalau Anda memperdulikan semua yang ada di isi gerbong itu, capek lah. Nah sekarang mah Anda fokus sama suami Anda gitu. Adapun Anda belum larut dengan gaya hidup suami Anda, ya itulah kenyataan bahwa kondisi keluarga suami dengan cara Anda dalam keluarga itu berbeda. Coba nanti baca lagi ya, surat An-Nisa ayat 1 dan surat An-Nisa ayat 1 inilah yang seringkali dibacakan oleh Rasul saat memberikan nasihat pernikahan. Ada penegasan, hai manusia, takwa kamu kepada Allah. Kamu diciptakan dari diri yang satu, kemudian Allah ciptakan pasangannya. Dari pasangan itu berkembang biaklah laki-laki dan perempuan yang banyak. Lalu apa? Kamu harus sadar bahwa kamu menikah itu atas nama Allah, dan kamu menikah itu untuk menjalin hubungan silaturahmi. Kan itu intinya, menjaga silaturahmi. Jadi apa? Ya udah terima aja, terima dan jadilah diri Anda. Sudah begitu, ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Pak Am selalu dalam lindungan Allah dan diberi kesehatan. Amin ya robbal alamin. Ya, Pak Am, kan di Quran ada larangan kita tidak boleh mengucapkan kepada orang tua. Bagaimana jika konteksnya bercanda dan orang tua juga tidak merasa tersinggung, ketawa-ketawa, ai bapak, ai emak? Bagaimana itu Ustadz? Apakah dosa? Mungkin Anda terjebak dengan kalimat wala taqul lahuma uffin. Jangan kamu bilang ya. Nah, yang dimaksud dengan jangan kamu bilang itu maksudnya kamu jangan bicara, nada suara kamu itu, bahasa tubuh kamu itu menyakiti orang tua. Itu maksudnya. Bukan berarti tidak boleh bapak teh gimana, tapi canda ya kan gitu. Si bapak tidak tersinggung malah ketawa-ketawa, si mama ketawa-ketawa nggak kesinggung, ya itu berarti tidak apa-apa. Jadi yang dimaksud fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Kan gitu. Itu ayat bicara tentang cara bakti kita kepada orang tua. Apa katanya?
jangan kamu bilang ah, jangan kamu menghardik. Jangan kamu bilang ah itu jangan sampai omongan kamu, perbuatan kamu, bahasa verbal kamu, bahasa non-verbal kamu itu membuat orang tuamu itu tersinggung, membuat orang tuamu itu sakit hati. Kita tidak bilang ah, tapi bahasa non-verbal kita itu nyakitin orang tua, itu juga tidak boleh ya. Bukan kata ahnya, tapi menyinggung perasaannya. Wa qul lahuma qaulan karima. Cobalah kamu bicara dengan bahasa yang tidak menyinggung perasaannya. Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, kalau orang tua kita mengajak kepada keburukan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Anda lihat dalam surat Luqman, jika kedua orang tuamu atau salah satunya itu mengajak kepada kemusyrikan, fala tuti'huma, jangan kamu taat. Kebayang nggak? Syirik itu kan dosa yang sangat dimurkai Allah, dosa besar. Kalau orang tuamu mengajak padamu untuk berbuat syirik, berbuat dosa besar, fala tuti'huma, jangan kamu taat. Tapi ada catatan, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, perlakukan orang tuamu dengan santun. Ini yang ada kaitan dengan surat Al-A'raf yang Anda tanyakan. Kan Ustadz tidak boleh bilang ah, fala taqul lahuma uff, kamu nggak boleh bilang ah. Nah, yang dimaksud tidak boleh bilang ah bukan letterlek ah bapak, ah emak, bukan, tidak boleh gitu. Ah bapak, ah emak, kalau itu sifatnya tidak menyakitkan, bahkan ada unsur canda, dan itu bahkan menjadi bahasa keseharian, ya tidak ada masalah. Yang bermasalah kalau kita berucap, berperilaku yang membuat mereka tersinggung dan kehormatan mereka terinjak-injak. Itu yang dimaksud. Ya, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau kita sedang safar, apa ada batasan berapa lama kita boleh mengqosor sholat kita? Saya pergi ke Surabaya selama 2 minggu. Saya pergi ke orang tua di Jakarta, ya. Saya tinggal di Surabaya, pergi ke orang tua di Jakarta 2 minggu. Boleh nggak selama 2 minggu itu saya menjamak qasar? Nabi SAW, beliau itu lahir di Mekah, besar di Mekah. 3/4 kehidupannya dihabiskan di Mekah. Coba Anda hitung. Nabi Muhammad SAW, beliau diangkat jadi nabi usia berapa? 40 tahun, ya enggak? Dakwah di Mekah berapa lama? 13 tahun. Berarti berapa? 53 tahun. Ketika beliau usianya 53, hijrahlah beliau ke Madinah. Dan beliau menghabiskan waktu di Madinah sampai wafat, 10 tahun. Nah, ketika terjadi Fathu Makkah, ketika beliau berhaji, beliau menjamak dan mengqosor sholatnya. Beliau mengqosor sholatnya. Ya, beliau mengqosor sholatnya. Coba lihat dalam hadis Sahih Bukhari. Nabi jadi imam. Lalu Nabi mengatakan, wahai penduduk Makkah, nahnu qaumi safarin. Kami adalah kaum yang sedang safar. Kalau kami salam, kalian sempurnakan sholatnya. Jadi kan Nabi jadi imam, Nabi qosor. Nah, yang ikut dengan Nabi, yaitu sahabat-sahabat dari Madinah, beliau qosor. Juga sahabat-sahabat yang ikut dari Madinah. Lalu kata Nabi, wahai penduduk Mekah, kami kaum yang sedang safar. Maka kalau kami salam, teruskan sholat kalian. Artinya sempurnakan, karena kalian mukim. Ini Nabi lakukan menurut riwayat. Ada yang mengatakan 17 hari, ada yang mengatakan 19 hari. Berarti Nabi selama di Mekah, karena beliau sudah
meniatkan diri tinggalnya di Madinah, sekalipun beliau itu hidup di Mekah 3/4 umurnya dihabiskan di Mekah, ya, 53 tahun beliau di Mekah, tapi ternyata beliau apa? Beliau melakukan jamak, beliau melakukan qasar. Saat beliau melakukan qasar, maksud saya qasar saat beliau berada di Mekah. Wa idza darabtum fil ardi fala junaha 'alaikum an taqsuru minas shalah. Kalau kamu safar, kamu boleh mengqasar. Seorang sahabat bertanya, ya, kalau dulu kita mengqasar mungkin karena ada rasa takut dari serangan musuh. Sekarang kan sudah aman. Bagaimana kalau sekarang? Apa kata Nabi? Kamu qasar salatmu saat safar, itu adalah sedekah dari Allah. Fa innaha shadaqatun tasaddaqallahu biha faqbalu shadaqatahu. Kata Nabi, itu rukhsah, keringanan yang Allah berikan kepada kalian. Itu sedekah Allah. Dan Allah senang kalau sedekahnya diambil. Faqbalu shadaqatahu. Ambillah sedekahnya. Jadi ibu tinggal di mana? Surabaya. Kemudian nengok orang tua di Jakarta. Dan ibu dulu kan sempat hidup di Jakarta sama orang tua. Tapi masalahnya ibu sekarang sedang safar. 2 minggu, nggak masalah. Nabi saja lebih dari 3 minggu beliau mengqasar sholat, ya. Dan yang afdol justru mengqasar, karena kata Nabi, fa innaha shadaqatun tasaddaqallahu biha. Itu adalah sedekah Allah, ambillah sedekahnya. Nah gitu. Kecuali kalau Anda bermakmum kepada orang mukim, ya. Nah itu harus seperti mukim. Saya umroh, safar saya, tapi saya makmum sama imam di Masjidil Haram, maka saya sholatnya kudu 4 seperti mukim, karena saya bermakmum kepada yang mukim, begitu. Tapi kalau saya sholat sendirian, ibu sholat sendirian di rumah, ya ibu qasar saja, mengambil rukhsah. Tapi kalau ibu atau bapak bermakmum, ya, banyak yang nanya, Pak Am, kalau lagi umroh itu kita qasar apa biasa? Ya kalau Anda tidak sholat di masjid, Anda sholatnya di rumah, ya, tidak berjamaah dengan orang yang mukim, ya Anda qasar, saya bilang. Karena menurut Al-Quran, yang bagus itu qasar. Tapi kalau Anda bermakmum ke imam yang ada di sana, ya normal seperti mereka, ya, sempurna, begitu, ya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini jauh nih, dari Bontang, Kalimantan. Kalau tadi dari Solo, ya, pertanyaan yang tadi dari Solo, yang sekarang dari Bontang gitu, ya. Yang sebelumnya dari Majalengka, saya sebut kotanya saja. Jadi memang alhamdulillah kajian kita ini sebenarnya bukan hanya untuk orang Bandung. Memang Anda yang ikut mendengarkan kajian ini lewat Radio OS 103,1 FM, coveragenya itu mungkin Bandung, ya. Tapi kalau pakai streaming itu sebenarnya seluruh dunia. Jadi setiap kali streaming itu, ya, dari Amerika ada, dari Kanada ada, dari Jepang ada. Itu kalau kita lihat tracknya itu ada, ya. Apalagi ini dari Bontang, Solo, ya, Majalengka. Nah ini kita bersyukur hidup di era teknologi yang membuat dunia itu seperti ada di genggaman kita. Kita harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya teknologi ini. Jadi dari pertanyaan tadi ada yang dari Majalengka, dari mana? Solo. Nah, sekarang dari Bontang, ya, Kalimantan Timur, Bontang tuh, ya. Nah, ada juga yang dari luar. Makanya pengajian Al-Hikmah online itu bukan hanya diikuti oleh Bandung. Banyak yang dari luar kota, dari luar negeri, dari Malaysia, dari
Jerman, ya, dari manalah saya sampai lupa, beberapa negara selalu ikut di kajian Al-Hikmah online itu. Jadi itu hikmahnya. Ya, pertanyaannya, saya ingin bertanya cara memperbaiki karakter anak yang penakut, sangat penakut, laki-laki usia 5,5 tahun. Karena saat saya bekerja dan saat diasuh orang lain dapat pola asuh yang salah. Bagaimana cara memperbaiki karakter anak yang buruk usia 3, 4, dan 5,5 tahun? Ya, ibu sebenarnya masih banyak waktu untuk memperbaiki, karena dia masih terus berkembang. Hanya memang saudara-saudaraku tercinta, maaf saya tak bermaksud mengajari gitu, tapi kita sering lupa bahwa golden age, masa keemasan itu seringkali kita lalaikan. Padahal masa keemasan anak itu ya 0 sampai 5 tahun. Golden age itu yang kemudian jadi bekal berikutnya. Nanti ada golden age berikutnya adalah sampai dia SD. Nah, disinilah masa yang paling krusial dalam perjalanan kehidupan. Nah, setelah itu kan anak masuk ke masa remaja. Di saat masa remaja itu sudah mulai ada idola-idola dan tokoh-tokoh lain yang ada masuk dalam memorinya. Tapi seharusnya idola yang paling utama bagi anak dari 0 sampai 12 tahun itu adalah ibu bapaknya. Sehingga kewajiban kita dan PR terbesar kita adalah membangun fondasi. Hati-hati ketika mencari sekolah untuk anak di usia playgroup sampai SD. Hati-hati. Kenapa? Kalau kertas mah itu betul-betul masih putih. Makanya saya tidak mengerti ya. Saya nggak mengerti gitu. Ya itu sharing aja gitu. Bagaimana kita rela gitu menyekolahkan anak TK, playgroup, maaf ya, ke sekolah non muslim gitu. Emang nggak ada gitu sekolah Islam, sekolah muslim yang bagus itu nggak ada. Sekarang kan banyak sekali. Jadi dengan alasan membiasakan disiplin, dengan alasan berkualitas, anak dari playgroup sampai SD itu di sekolah non muslim. Tapi Pak Amda ini mah walaupun sekolah non muslim tidak mengajarkan agama. Dusta. Semua sekolah itu dia punya ideologi sebenarnya. Tidak ada sekolah yang tidak punya ideologi, saudara-saudara sekalian. Sekolah negeri saja kan punya ideologi. Ya. Nah, kebayang nggak kita orang Islam rela gitu nyekolahin anak TK, playgroup, SD ke sekolah non muslim? Kok bisa ya gitu? Maksudnya ini orang tuanya tuh nuraninya disimpan di mana gitu maksud saya? Kok rela gitu ya anak in the name of kualitas, in the name of kedisiplinan, tapi dia merelakan akidahnya itu dirusak. Tolong ini garis bawah ya. Tolong kasih tahu teman-teman Anda, saudara-saudara Anda, jangan sampai anak itu dirusak hatinya ya, padahal dia itu benar-benar di usia keemasan gitu ya. Nah, termasuk tugas kita adalah mengkondisikan suatu kebaikan saat mereka anak-anak. Kalau anak itu jadi penakut banget, pasti ada suatu pembiasaan yang kurang bagus. Apakah terlambat? Tidak ada yang terlambat untuk sebuah perbaikan. Lakukan saja apa yang sudah saya jelaskan di materi kemarin ya. Kan kita bicara tentang aku ingin bicara kepadamu. Kan saya sudah sampaikan bahwa manusia itu dipahat dengan omongan. Karakter itu dipahat dengan omongan. Bila anak dibesarkan dengan caci maki, dengan bully, percaya dia akan menjadi orang yang rendah diri.
Bila anak seringkali ajak bicara dengan emosi, dengan kemarahan, maka kita sedang mengajarkan dia menjadi orang yang pemarah. Mis kita ngomongnya juga sok emosi, ya anaknya jadi emosi, kan gitu. Nah, coba kita ubah. Bila anak dibesarkan dengan motivasi, dia belajar percaya diri, kita selalu memberikan apresiasi, maka dia akan percaya diri. Kita appreciate, kita kasih penghargaan anak, kita kasih motivasi. Bila anak dibesarkan dengan cinta kasih dan persahabatan, dia belajar menemukan cinta dalam hidupnya. Jadi manusia itu sifat, karakter, tabiat dipahat oleh omongan yang diulang-ulang. Jadi kalau kita lihat ya sebuah kalau kita datang ke undangan, kan ada es ya berbentuk angsa, es berbentuk bunga. Nah, kenapa es itu bisa berbentuk bunga, berbentuk angsa? Dengan apa coba? Dengan pahatan, dipahat. Jadi anak kita ini mau seperti apa tergantung bagaimana kita memahat dengan omongan-omongan kita. Nah, kalau anak Anda sempat diurus oleh orang yang salah gitu ya, karena Anda sibuk, Anda kerja, akhirnya yang ngurus anak Anda itu bukan Anda, sehingga kelihatan tabiat karakternya itu kok kayak begini ya. Usianya ada yang 3, 4, dan 5 tahun. Ya udah, Anda ambil alih itu. Nah, Anda kondisikan. Nah, pada saat mengkondisikan itu butuh adaptasi. Jadi ada anak yang kerjaannya nonton aja kan gitu. Kenapa coba? Ya rewel dikit sini, kasih YouTube. Rewel dikit, kasih YouTube. Boleh kita kasih sekali-kali TV, boleh sekali-kali nonton YouTube, tapi dia belajar takaran. Anak lagi udah main, udah setengah jam, udah ya nak ya, udah ya nontonnya udah. Wah pasti dia nangis. Wah, matiin aja udah ya, biarin nangis juga. Jadi anak tahu bahwa memang nonton di YouTube itu ada takarannya. Nah, kita seringkali anak wah nangis, akhirnya kita nggak mau rudet kan, udah akhirnya nonton deh. Apa yang terjadi? Maka itu jadi senjata bagi anak, bahwa kalau aku ingin ini, aku harus nangis, menjerit-jerit ya. Nah, itu jadi senjata. Jangan dikira anak kita nggak ngerti bagaimana senjata menundukkan kita. Nah, berarti kita kudu fight, kudu berjuang bagaimana melawan anak, tanda petik, melawan sifat anak yang sudah terbentuk oleh orang lain gitu loh. Makanya lah, walau bagaimanapun, ibu yang hebat itu ibu yang membesarkan anak dengan tangannya sendiri. Maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya, maaf ya Bu, Pak ya, kalau anak itu diurus sama asisten rumah tangga, sama pembantu, ya, coba, kok rela gitu ya, gaya bicaranya, gaya bicara mereka, udahlah pokoknya mah semua diserahkan ke mereka. Terus kita membiarkan jiwa anak kita itu dengan gaya yang sebenarnya mereka gitu. Kan banyak anak-anak yang dibesarkan bukan oleh ibunya, karena ibunya terlalu sibuk begitu. Nah, jadi ini bahan renungan lah, bahan renungan. Tapi menurut saya, kalau Anda sadar bahwa aduh anak saya rusak deh, tiga anak saya rusak karena saya kerja, anak itu diurus oleh orang lain, cara ngurusnya salah. Nah, tidak ada yang terlambat, Anda perbaiki saja. Tapi ingat, Anda butuh sabar. Karena apa? Anda harus membiasakan sesuatu yang baru. Kalau anak Anda jadi seneng nonton, jadi memang sama si pengasuhnya supaya diam dikasih tontonan, maka Anda kudu berjuang berbulan-bulan mengubah ini. Bagaimana? Boleh nonton, tapi kita kasih tahu cuma setengah jam. Boleh nonton segini. Wah, ketika Anda larang, pasti itu akan terjadi kehebohan-kehebohan. Ya, Anda harus keluarkan ya kedisiplinan. Walaupun dia nangis, jerit-jerit, udah, tidak ada, cukup nontonnya. Nah gitu. Ya kan itu butuh perjuangan ya. Nah jadi ini mah
himbauan saya untuk adik-adik, ya, untuk anak-anakku sekalian yang anaknya masih kecil-kecil, ya, jangan sampai karakter dan tabiat anak itu dirusak oleh kita supaya dia diam. Kita kasih tontonan dari YouTube, wah, sampai anak tuh udah bisa gitu nyari, ya kan gitu. Boleh, tapi coba belajar diberi diberi porsi gitu. Boleh, apakah saat dia makan, ya gitu, maksudnya supaya dia dikasih, tapi setelah itu udah, ya kan gitu. Nah, itu PR sih sebenarnya. Nah, bagi adik-adikku tercinta, coba ikuti materi aku ingin bicara padamu nanti hari Sabtu, ya. Ini ilmu lah untuk terutama Anda yang masih punya anak-anak kecil. Ini Anda wajib ikut sih menurut saya. Saya akan tunjukkan pada Anda kata apa yang tidak boleh keluar dari lisan seorang ayah dan ibu. Kata apa, gitu loh. Dan apa yang harus diulang-ulang kepada mereka. Nah, teman-teman ikutlah, ya, terutama keluarga-keluarga muda nih, terutama ya. Coba ikut materinya hari Sabtu. Aku ingin bicara padamu. Aku ingin bicara padamu hari Sabtu jam 19.30. Itu waktu luang lah gitu. Sisihkanlah 2 jam untuk itu demi kesuksesan, kebahagiaan dan karakter positif anak-anak kita. Coba sisihkan waktu untuk mencari ilmu. Nanti hari Sabtu jam 19.30. Anda lihat saja bagaimana cara ikut materi ini untuk kajian online hari Sabtu. Saudara-saudara, saya sampaikan itu karena pertanyaan ini ada kaitan dengan masalah cara kita berbicara, ya. Dan tidak mungkin saya bahas dalam waktu 10 menit. Nggak mungkin. Coba Anda ikuti materinya, ternyata ada kata-kata yang sebenarnya tidak boleh itu dikatakan, ya. Kata kamu harus itu sebenarnya nggak boleh, ya. Kalau bisa. Nah, itu contoh lah. Kapan kamu harus? Nah, ada saatnya. Tapi kalau setiap saat kita ngomong kamu harus. Nah, kan kemampuan anak tidak sama. Terus ketika dia tidak bisa mewujudkannya gimana? Ada saat kamu harus, tapi ada saat lebih banyak kalau bisa. Nah, kata-kata kalau bisa itu memberikan sebuah kepercayaan kepada dia. Tapi kalau kamu harus, itu membuat dia tertekan gitu. Nah, itu dibahas lah. Saya nggak mungkin bahas sekarang, ya. Teman-teman ikut saja materi nanti hari Sabtu tanggal 8 Agustus malam jam 19.30. Aku ingin bicara padamu. Oke, saudara-saudara tercinta, itu yang bisa saya bahas kajian kita hari ini. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira pada Anda yang sudah berpartisipasi. Alhamdulillah pembangunan masjid berjalan terus, ya. Ya, sempatlah di awal-awal pandemi kita stuck dulu, ya, mengikuti saran pemerintah supaya mengantisipasi penyebaran. Ya, sebulan ada vakum sedikit lah, tapi setelah itu dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, jalan lagi. Kita sudah berjalan dan alhamdulillah struktur baja sudah berdiri, kemudian beton lantai 2, lantai 3. Nah, sekarang sudah dipasang, ya, sudah dipasang untuk beton lantai 2, lantai 3. Karena ini masjidnya ada lantai dasar, lantai 1 dan mezanin, kan gitu. Ini masjidnya besar, saudara-saudara, untuk 3.000 orang, ya, untuk 3.000, karena kita mengantisipasi bukan sekarang kita bicara, tapi berbicara 5-10 tahun ke depan begitu. Dan itu akan menjadi tempat yang sangat ramai, karena di situ ada kampus Universitas Padjadjaran, punya tanah 200 hektar, ya. Kalau saya ngobrol sama Pak Bupati, ya, pemetaannya seperti itu. Dan memang sudah ada, ya, bangunan-bangunan untuk laboratorium di sana.
Jadi percayalah bahwa itu akan menjadi kota satelit pendidikan. Setelah Jatinangor itu Arjasari. Dan alhamdulillah kita mendapatkan wakaf dari keluarga yang soleh. Alhamdulillah ya, 4,5 hektar. Dan kita sudah tambah lagi, ada tanah-tanah di sekitarnya yang dibebaskan, ada sekitar 5 hektar. Dan kalau ada saudara kita yang bisa berwakaf 4,5 hektar, yuk, kalau Bapak Ibu tidak bisa berwakaf sampai 4,5 hektar begitu, paling tidak berwakaf sesuai dengan kadar kemampuan. Pak Am, saya mah bisanya 100.000, sok. Pak Am, saya mah bisanya 1 juta, sok. Pak Am, saya bisanya 500 juta, sok. Kenapa? Karena itu bukan untuk kebaikan saya. Untuk saya sering ngajak itu karena saya. Karena nanti kalau udah mati, apa yang kita bawa? Apa coba? Ya, miliaran harta yang kita wariskan itu nggak jadi jariah. Tapi jutaan yang kita yang kita wakafkan itu yang kita bawa. Begitu, ya. Nah, makanya jadilah orang cerdas. Berwakaf, ya. Satu kali Anda berwakaf, sampai kiamat pahalanya ngalir terus. Sekalipun tulang daging kita udah nggak ada karena menyatu dengan tanah. Yuk, saya ajak berwakaf, ya. Sahabat-sahabat tercinta, Anda bisa transfer wakafnya ke Bank Mandiri. Nomor rekeningnya dicatat atau coba buka M-Bankingnya, langsung aja save nomor ini. Anytime Anda punya rezeki, tinggal buka saja, ya. Atas nama Yayasan Percikan Iman, wakaf 13.910 5.008. 13.910 5.008 50008, ya. Atau Bank Syariah Mandiri 7.979.068. Bisa ke Bank Syariah Mandiri 7.979.068 atau ke Bank Mandiri 13.910 5.008. Nawaitunya, niatnya wakaf. Tapi kalau kita ingin anak-anak soleh, perusahaan berkah, hidup kita berkah, coba semangatnya selain wakaf tambah lagi semangatnya, yaitu apa? Infak dan sedekah. Ya, kita ada program untuk pembinaan umat, untuk para mujahid dakwah, untuk sarana dakwah, termasuk juga kita sebar untuk perpustakaan masjid. Teman-teman banyak loh masjid-masjid yang Qur'annya tuh udah lapuk gitu kan. Nah, kita ada program perpustakaan masjid. Nah, kalau ini nomor rekeningnya beda, kita posnya beda kan. Ini dikelola oleh Aam Amiruddin Official. Jadi dakwah oleh teman-teman di official Aam Amiruddin. Anda bisa transfer ke Bank Mandiri 13.054.54.1100. Nah, kalau ini niatnya infak sedekah, ya. Kalau Anda niatnya infak sedekah, nah silahkan ke Bank Mandiri 13.054.54.1100. Ini ada tim official, ya, menyebutnya adalah Aam Amiruddin Official. Nah, ini dikelola oleh itu, sehingga ini lebih fokus pada mujahid dakwah, sarana dakwah, kemudian menghidupkan perpustakaan masjid, ya. Kalau wakaf itu atas nama Yayasan Percikan Iman, karena itu kan program besar, ya. Itu atas nama Yayasan Percikan Iman. Oke, saudara-saudaraku tercinta, sahabat-sahabat tercinta, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah selalu memberkahi kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.